Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Bersyukur pada minggu ini kita dapat mengalami sebuah kebaktian di mana kita memperingati Tuhan Yesus yang dimuliakan tatkala masuk ke Yerusalem atau yang kita kenal dengan Minggu Palmera. Kita ingin kembali untuk menikmati, mengingat-ingat, menyelami firman Tuhan yang telah kita terima sesuai dengan kesan kita masing-masing. Bagi saya firman ini sangat istimewa. Saya ingin berbagi apa yang menjadi kesan yang saya terima dengan engkau sekalian. Pastilah engkau juga memiliki apa yang istimewa dari firman ini untuk engkau juga bisa berbagi dengan orang lain. Firman diambilkan dari Yohanes 12 ayat 15 sampai dengan 16. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya untuk Dia. Saudara dan saudari terkasih, adalah sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan ketika Tuhan Yesus yang sudah dikenal oleh banyak orang, di mana beliau sering melakukan mukjizat-mukjizat yang mendatangkan keheranan. Kini dia dalam perjalanan memasuki ke Yerusalem. Kedatangan Tuhan ini secara khusus menarik perhatian banyak orang. Mereka mengeluh-elukan Tuhan. Antara lain mereka melambai-lambaikan daun palem. Mereka juga menaruhkan pakaian-pakaian jubah-jubah mereka di jalan yang tidak dilewati oleh Tuhan. Yang saat itu Tuhan mengendarai seekor keledai muda. Ya, tentu saja tidak salah kalau orang menyambut Yesus sebagai Raja. Kebesaran namanya, kemuliaannya, kuasanya, keagungannya memang nyata di depan mata. Tetapi bahwa kemudian di antara mereka mengharapkan Yesus menjadi Raja di dunia ini, mereka mengharapkan agar Yesus dengan kuasanya memulihkan mereka dari segala penderitaan menuju kepada kemakmuran, melepaskan mereka dari hidup penjajahan bangsa Romawi. Mereka ingin Yesus berbuat untuk segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan jasmani mereka. Ini tidak bersesuaian dengan kehendak Allah, karena beberapa kali Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan tidaklah berasal dari dunia ini. Kalau demikian, lantas bagaimana kita memaknai bahwa Yesus adalah Raja? Ya, dikatakan kerajaan Yesus bukan berasal dari dunia ini karena memang Tuhan tidak berkehendak untuk mendirikan kerajaan untuk kemakmuran manusia secara materi. Tetapi Tuhan menginginkan manusia dapat mengalami kemuliaan kerajaan Allah di dalam dimensi yang abadi, yaitu di dalam dimensi yang rohani. Bukan hanya orang-orang yang mengerumuni Tuhan yang menjadi tidak mengerti, tetapi bahkan para murid ketika Tuhan menjelaskan sebelumnya mereka juga tidak paham. Baru setelah Tuhan Yesus bangkit, maka mereka dapat mengerti bahwa nubuat-nubuat yang telah mereka hafal ada di dalam perjanjian lama, terutama nubuat Nabi Zakaria. Di sana mereka menjadi paham bahwa kuasa pemerintahan kerajaan Tuhan Yesus Kristus adalah di surga.
raja-raja yang ada di dunia ini, mereka juga memiliki kuasa. Tetapi kita bisa melihat kekuasaan mereka hanya sementara waktu. Ada demikian kerajaan pernah berdiri di muka bumi. Bahkan rajanya yang termasyhur begitu dikenal di seluruh dunia. Tapi itu pun tidak ada yang abadi. Berbeda dengan pemerintahan kerajaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kerajaannya abadi. Ia dengan kasih memerintah kerajaannya. Yesus sebagai raja begitu nyata kuasanya. Bukan hanya mengalahkan musuh-musuh secara jasmani, tetapi terutama adalah mengalahkan musuh yang tidak mungkin dikalahkan oleh raja manapun, yaitu kekuatan kejahatan atau iblis. Melalui kurbannya, iblis bertekuk lutut. Maut tidak lagi memiliki sengat, tidak memiliki racun. Mereka yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus, boleh mengalami kelepasan. Kuasa Yesus nampak di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya yang tetap dan tidak berubah. Ini dikaruniakan kepada kita semuanya. Kita yang mengaku percaya kepada Yesus boleh beruntung mengalami segala kasih Tuhan itu. Dalam pemerintahannya, Tuhan Yesus membawa kebenaran dan keadilan. Bagaimana Yesus senantiasa menjalankan kebenaran dan keadilan semasa pelayanannya di muka bumi, itu juga yang senantiasa akan boleh dialami setiap mereka yang percaya kepada Dia. Ia memiliki kemurahan yang memungkinkan seseorang untuk dapat kembali kepada Bapa di dalam persekutuan yang abadi. Melalui Yesus menjadi jelas bahwa kebenaran duniawi ini tidak sempurna, bahwa keadilan duniawi ini adalah semu. Hanya keadilan dan kebenaran Yesus yang melampaui semuanya. Mari kita cermati nas kita, saudara dan saudara yang terkasih. Di sana dimulai dengan kata jangan takut. Ya, mengapa harus takut? Kita melihat ancaman manusia demikian kompleks pada masa sekarang. Kejahatan yang merajalela, sakit penyakit yang mendera demikian banyak saudara-saudari. Mungkin juga kemiskinan, bahkan peperangan. Semua itu mendatangkan rasa takut. Tapi firman ini menghibur. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ya, kita tidak lagi harus takut, saudara dan saudara yang terkasih. Karena Yesus yang adalah Raja melindungi kita dengan kuasa-Nya, melindungi kita dengan kasih-Nya, senantiasa menjaga kita agar kita senantiasa ada di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kita tidak lagi gentar menghadapi masa depan, melainkan kita merasa yakin boleh bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau Yesus telah menyatakan kebenaran dan keadilan-Nya, kasih dan kemurahan-Nya untuk semua orang, maka kita yang telah mengalami, marilah kita juga mencontoh dan meneladani apa yang telah Tuhan lakukan. Kita hendaklah senantiasa berlaku adil kepada sesama kita. Tetapi bukan hanya adil, kita juga harus menjunjung tinggi kebenaran. Kita menghindari percakapan-percakapan yang tidak membawa dampak baik. Kita ingin senantiasa melakukan apa yang benar, apa yang di situ berkeadilan, yang didasarkan kepada kasih, untuk kita saling melayani sesama kita. Kita tidak perlu gentar, meskipun kelihatannya hari demi hari kejahatan sering seperti meraih kemenangan. Tetapi itu adalah sesuatu yang semu dan sementara. Sebagaimana peristiwa penyaliban ketika Yesus disalib, kemudian mati dan dikuburkan.
Orang-orang yang tidak mengerti akan mengatakan sudah berakhir. Yesus telah kalah. Setanlah yang menang. Kejahatanlah yang berjaya. Apakah demikian saudara dan saudara yang terkasih? Ketika 3 hari kemudian Tuhan bangkit, maka nyatalah di sana Yesus berjaya. Yesus tampil sebagai pemenang. Oleh karena itu, kita pun tidak perlu merasa resah ketika suatu saat mungkin kita menderita, dan bahkan setelah doa-doa yang intensif, keadaan kita juga tidak berubah. Mungkin bahkan menurut penilaian banyak orang, kita semakin buruk adanya. Ya, orang bisa saja mengatakan engkau sudah kalah. Imanmu tidak lagi bisa engkau andalkan. Jangan berkecil hati. Tuhan pun pernah mengalami yang demikian. Tetapi lihatlah, waktunya tiba, Dia bangkit. Waktu kita juga segera tiba. Tuhan memuliakan kita, melepaskan dari segala beban, penderitaan, dan tekanan yang kita alami. Kita harus tetap bersemangat dengan iman kita. Kita tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya, hingga saatnya akan tiba. Hei, marilah engkau, anakku yang kukasihi, masuklah ke dalam kemuliaanku. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Amin.